Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Superstring 39, tempat berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat insya Allah. Masih melanjutkan terkait dengan pembahasan tentang radioterapi. Sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu radiasi. Kemudian kita sudah juga membahas tentang zat yang bisa menghasilkan atau memancarkan radiasi yang kita sebut sebagai radioisotop. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan terapinya itu sendiri, ya. Radioterapi ya seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya secara makna radioterapi. Ini adalah terapi khususnya untuk penyakit kanker ya. Bagi seseorang yang nauzubillah min dzalik terdapat sel kanker dalam tubuhnya, ini salah satu ikhtiar atau salah satu cara untuk mengobati penyakit kanker. Nah, prinsipnya sel kanker itu adalah suatu bagian dari tubuh manusia yang tumbuh secara tidak normal, ya, dengan sebab-sebab tertentu. Bisa disebabkan karena makanan, kemudian bisa disebabkan dari eksternal, ya, misalkan radiasi juga dari sekeliling kita, misalkan. Nah, untuk menghancurkan sel kanker ini dengan metode radioterapi itu menggunakan dua cara secara garis besar, atau dua metode atau dua jenis radioterapi. Yang pertama itu adalah dari eksternal ya. Jadi sumber radiasi dari eksternal, kemudian yang kedua adalah internal ya, dari dalam atau biasa disebut sebagai brachytherapy. Nah, yang pertama pada saat radioterapi itu dilakukan dengan cara menyinarkan atau menembakkan radiasi ya, dengan sumbernya itu dari luar tubuh kita. Tentunya sebelumnya harus dideteksi dulu ya sel kankernya itu ada di mana. Nah, kita nggak tahu secara pasti ya sebelum ditembak, kita harus tahu dulu sel kankernya itu ada di mana. Nah, untuk mendeteksi keberadaan sel kanker itu banyak metode ya. Salah satunya dengan menggunakan MRI ya atau CT scan. Jadi bisa dilokalisasi titik di mana kanker itu berada sehingga kita bisa tepat menembaknya di titik yang mana. Misalnya di dalam di dalam kepala misalkan sel kankernya itu, maka sinar itu ditembakkan di area kepala aja. Nah, radioterapi dengan sumber dari luar ini biasa menggunakan kobalt 60 ya sebagai sumber gamma, di mana kobalt 60-nya itu diletakkan dalam sebuah tempat ya yang dia bisa berputar ya, alatnya bisa berputar seperti ini. Nah, si kobalt 60-nya itu sumbernya di sini. Nah, si kobalt 60 itu kan dia memancarkan radiasi ke segala arah. Nah, maka di alat itu memfokuskan ya dengan suatu komponen disebut kolimator, dia bisa mengarahkan di satu arah saja ya. Jadi dia menembakkan ke satu arah saja, menembakkan radiasinya, yaitu sebagai sinar gamma. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, sinar gamma ini adalah sebuah radiasi ya berupa gelombang elektromagnetik berenergi tinggi yang memiliki daya tembus yang sangat besar sekali dan juga daya rusaknya tinggi. Nah, pada saat sinar gamma ini mengenai sel kanker itu, maka dia secara alami akan menghancurkan sampai ke tingkat DNA ya, dari bagian sel dari sel kanker itu dia akan menghancurkan tingkat DNA. Dia akan memutus tali-tali yang ada di DNA itu sehingga rusak. Nah, pemancaran sinar gamma ini dari sumbernya kobalt 60 itu dilakukan berputar seperti ini ya. Nah, jadi sinar itu ditembakkan dari beberapa arah menuju titik yang sama. Nah, itu kan sumbernya dari luar. Sel kankernya ada di dalam tubuh. Tentunya sinar gamma itu sebelum mengenai sel kanker, dia akan menemui atau mengenai sel-sel yang ada di sekitarnya, yaitu sel-sel sehat yang ada di sekitarnya. Nah, maka selain sel kankernya ini kena tembakan, sel-sel sehat di sekitarnya juga kena. Ya, nah karena itu dia dibutuhkan ditembak dari segala arah. Misalnya sel kankernya di sini ditembak. Nah, jadi walaupun di sekitarnya itu terkena radiasi sinar gamma, tetapi sel kankernya terkena paling banyak karena dia ditembak dari segala arah. Nah, kemudian bagaimana sel sehat yang ada di sekitarnya? Apakah tidak terkena dampak dari sinar gamma ini? Tentunya terkena, ya. Sebagaimana sel kankernya itu rusak karena ditembak sinar gamma, maka sel-sel sehat di sekitarnya, ya, itu juga ikut rusak juga, ya. Karena itu terapi sel kanker ini tidak bisa dilakukan hanya sekali, tapi beberapa kali. Fungsinya apa? Misalkan seorang sudah datang untuk radioterapi,
maka sel-sel sekitarnya rusak dan sel kankernya juga rusak, maka dia membutuhkan waktu untuk pemulihan. Apa yang dipulihkan itu sel-sel sehat yang di sekitarnya. Jadi jangan sampai sel di sekitarnya itu malah jadi sel kanker yang baru gitu ya, karena terkena sinar gamma ya. Jadi dipulihkan ya, pulang, kemudian beberapa waktu dia kembali lagi untuk melakukan terapi sel kanker lagi, dipulihkan lagi sel-sel sehatnya, sehingga nanti pada akhirnya sel kankernya itu biiznillah itu hancur ya, karena ditembak ya secara bertubi-tubi gitu ya, banyak. Nah, kemudian metode yang kedua itu adalah penanaman sel radioaktif di dalam tubuh ya, brachytherapy. Itu biasanya tidak di setiap bagian tubuh ya, hanya beberapa bagian tubuh tertentu saja ya, misalkan yang nggak terlalu dalam ya, misalkan daerah kepala, leher ya, atau mata. Nah, kalau tadi penembakan sinar gamma dari luar ya, radioterapi dengan sumbernya dari eksternal itu dengan sinar gamma. Nah, lain halnya dengan radioterapi yang menggunakan penanaman zat radioaktif atau radioisotop ke dalam tubuh ya. Jadi selnya ya misalkan dalam tubuh sudah ketahuan di mana, nah si zat radioaktifnya itu ditanam di dekat sel kanker. Nah, tentunya sifat zat radioisotopnya berbeda. Kalau yang ditanam ini dia memancarkan sinar beta ya. Kenapa berbeda ya? Seperti yang telah kita sebutkan, kita jelaskan tentang radiasi, sinar beta ini dia memiliki daya tembus yang kecil ya. Jadi misalkan ini sel kanker, di sini sel radioisotopnya ditempel, dia hanya mengenai si sel kankernya aja gitu ya. Karena dia daya tembusnya kecil, dia tidak akan atau tidaknya minim sekali untuk keluar kemana-mana. Nah ini menurut beberapa ahli ini lebih efektif karena dia langsung kena di sel kankernya tanpa merusak atau terlalu banyak merusak sel-sel sehat yang ada di sekitarnya. Nah, penanaman ini pun ada dua jenis. Ada yang dalam dosis tinggi ya. Kalau dosis tinggi itu biasanya hanya beberapa jam saja, atau dosis rendah itu bisa beberapa hari. Ya, kalau misalkan dosis rendah, maka si pasiennya itu harus tinggal selama beberapa hari di rumah sakit supaya dikontrol. Jadi dia ditanam di situ. Nah, tapi kalau yang singkat dia ditanam kemudian langsung dicabut kembali. Bahkan ada juga yang metode brachytherapy ini dia ditanam selama-lamanya ya. Jadi seumur hidupnya itu zat radioaktifnya itu ditempel di dekat sel kankernya dan dia dibiarkan saja di sana. Ya, dengan harapan si radioisotop ini makin lama makin lemah dan sel kankernya makin lama makin kecil. Ya. Nah, itu terkait dengan beberapa metode radioterapi pengobatan sel kanker ya. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit semacam itu. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.